Shalom, shalom. Good morning. How are you? Shalom. Shalom semua. Good morning, Apostle. How are you? Fine, thank you. Ya, masih hidup. Praise Him the Lord. Setiap Haleluya. semangat makan Apostle. Halo semua. Halo Sister Julie. Halo Ya, Sister Abby. Halo Pastor Daud. Halo semua. Good morning. Shalom. I think you can start already. You can start now, Apostle. Ya, Okay. Pastor Daud sudah ada, Pastor Julie sudah ada, semua ada yang terlibatkan. Tentara-tentara Allah sudah ready. Haleluya. Komandan juga sudah sedia. Haleluya. Shalom, shalom, selamat pagi. Selamat pagi semua saudara-saudariku di dalam Kristus. Apa kabar semua pagi hari ini? Ya, salam dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kesempatan sekali lagi kita bertemu di dalam ibadah prophetik KAPM. Haleluya, puji Tuhan sekali lagi. Shalom sekali lagi kepada semua yang baru bergabung. Baik dimanapun kita berada pagi hari ini untuk bersama-sama di dalam persekutuan ini. Shalom untuk semua, puji Tuhan atas kebersamaan ini. Kita mau buka ibadah kita di dalam doa dan seterusnya memuji, memuliakan Dia, datang ke hadirat Bapa kita dalam pujian dan penyembahan. Haleluya. Dan kita mau buka ibadah kita dengan doa. Saya akan minta Pastor Julie yang juga akan memimpin, seterusnya akan memimpin kita di dalam pujian penyembahan untuk membuka ibadah kita di dalam doa, memimpin kita di dalam doa pembukaan. Shalom, baik sis, terima kasih. Haleluya. Haleluya, mari kita sama-sama bersiap. Kecil suara Pastor. Kecil kah? Nah, oke sudah. Macam tempat saya kecil dia dengar. Oke sudah. Oke. Alright. Terima kasih, puji Tuhan. Iya. Mari kita sama-sama bersiap untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saya percaya semua pribadi yang ada di dalam Zoom pada pagi hari ini, baik yang sudah di sini dan juga yang dalam perjalanan untuk di Zoom kita pagi hari ini, semuanya di dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan dan di dalam penjagaan Tuhan Yesus Kristus, di dalam perlindungan malaikat-malaikat Tuhan. Terima kasih, mari kita bersiap masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Sebelum itu mari kita buat renungan di dalam Mazmur 104 ayat 33 dan 34. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama hidupku. Selama aku hidup, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis, kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Haleluya. Baik, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih karena pagi hari ini kami bangkit bangun dengan napas yang baru, di hari yang baru, dan ibadah yang pagi hari ini Engkau memberikan kami berkat baru, anggur baru, minyak baru, dan penyegaran roh iman yang baru. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami mau bersiap untuk masuk dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami tunduk kepala di hadapan-Mu Bapa, merendahkan diri, meminta pengampunan dosa atas segala perlanggaran kami ya Allah Bapa. Suci kuduskan kami ya Tuhan, supaya kami layak untuk masuk dalam hadirat yang kudus,
sesuai dengan firman-Mu apabila Engkau mengatakan hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan semua wadah yang kami pakai untuk beribadah pada pagi hari ini, juga internet lain yang kami pakai, juga cuaca di tempat kami masing-masing Tuhan, supaya semuanya di dalam urapan-Mu Tuhan, di dalam perlindungan-Mu, dalam penjagaan-Mu, dan hingga semua lain internet yang kami pakai diurapi Tuhan, hingga ibadah kami berjalan dengan lancar pagi hari ini. Kami juga berdoa Bapa untuk semua pelayan-pelayan-Mu yang melayani pagi hari ini, daripada host ke pujian dan penyembahan, yang menyampaikan firman-Mu, yang juga menyampaikan doa-doa profetik, dan juga menyampaikan doa-doa dan segalanya, yang semua mereka yang bekerja di sebalik tabir Tuhan, semuanya dilindungi Tuhan, dipakai Tuhan, diurapi Tuhan dengan luar biasa hingga pada pagi hari ini. Pelayanan kami tidak sia-sia sebab Engkau Roh Kudus yang menyertai kami, dan setiap pribadi yang bersama dengan kami beribadah dalam platform Zoom kali ini, semuanya dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan. Setiap pribadi dilawati Tuhan, merasakan dakapan Tuhan yang penuh kasih pada pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan supaya semua ibadah kami, keseluruhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami dipimpin Tuhan, disertai Engkau dan Engkau sendiri Tuhan Yesus Kristus yang berdiri di tengah-tengah kami. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan segala ini ke tangan-Mu. Haleluya, biar Engkau Allah kami yang berdaulat di dalam ibadah kami, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat bersama dengan kami pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih ya Allah Bapa di atas kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Engkau. Haleluya. I woke up this morning with my mind stay on Jesus. I woke up this morning with my mind stay on Jesus. I woke up this morning with my mind stay on Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Haleluya. Haleluya. Mari kita merenungkan sebentar dalam Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan setiap kali saya merenungkan perkataan ini, hatiku remuk karena saya tidak dapat mengasihi Tuhan yang sebagaimana Tuhan mengasihi saya. Tetapi mari kita sama-sama pada pagi hari ini menyatakan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu 4:11 berfirman, "Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan, dan karena kasih Tuhan setiap pribadi yang ada dalam Zoom pagi ini sanggup meninggalkan keselesaan di tempat tidur dan bergabung bersama di dalam ibadah KEPM, ibadah bersama-sama memuji Tuhan, mau kerinduan untuk mendengar suara Tuhan, dan itu adalah mukjizat terbesar, iman yang besar, kasih yang besar yang hanya datang daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Hari Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih hari ini Tuhan. Mari kita nyatakan kepada Tuhan bersama-sama, katakan,
sebagai bakaran korban di hadapan-Mu pagi hari ini. Biarlah kiranya berkenan kepadamu Tuhan. Manis Kau dengar. Terima kasih ya Bapa. Dan biarlah Tuhan seluruh bumi sujud menyembah kepadamu Tuhan. Dan bermasmur bagimu pagi ini Tuhan. Memazmurkan namamu, memuji namamu, to glorify your name alone. Terima kasih Tuhan. Jamah kami pagi ini Tuhan, lawati kami Tuhan. Biar tangan-Mu kami rasakan memeluk kami pagi ini Tuhan. Segala yang hidup memuji namamu, semua lutut bertelut memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang bertakhta di atas singgasana yang penuh dengan kemuliaan dan kekudusan. Kami sembah di hadapan-Mu Tuhan. Mulut kami mengucapkan syukur, hati kami mengatakan terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Oh, biar Engkau ditinggikan, Allah kami yang luar biasa. Oh, terpuji Engkau Tuhan. Termulia Tuhan. Want to praise your name, O Lord. Want to glorify your name, O Lord. We are worthy to be glorified. Engkau layak disembah Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Sebab itu kami mau mengatakan, sepakat pagi hari ini untuk mengatakan, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Let's say it together. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I
puaskan kami pada waktu pagi Tuhan dengan kasih setiamu supaya kami bersorak dan bersuka cita di sepanjang hari kami, bahkan sehingga kami kembali kepada Engkau Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mau ada cinta kasih yang seperti Engkau Yesus. Kami mau memiliki kasih seperti-Mu Tuhan. Kami mau memiliki pengertian seperti Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Kami mau hidup dalam hari-hari yang penuh dengan kerinduan dengan Engkau Tuhan. Dan kami bersiap untuk menjadi pengantin-Mu. Kami mau bersiap untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Kami siap untuk mau diangkat Tuhan. Oh, terpuji Engkau ya Allah Bapa. Terpuji Engkau Tuhan. Terpuji Engkau Yesus. Oh, selama-lamanya. Engkaulah Engkau Tuhan. Dalami pada kami. Engkau yang telah datang, yang akan datang. Sungguh Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Oh, Rabara Sakaya Nabe, oh Shakara Nada, Yarada Magara Nabara. Pujian kepada-Nya, serukan nama Yesus dan puji namanya. Serukan dan pujian namanya. Oh Tuhan, termulia Engkau, tertinggi Engkau. Oh haleluya, great is your name, Lord. Great is your name, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang omnipresent. Walaupun kami terpisah dengan lautan, walaupun kami terpisah dengan gunung-gunung, tapi Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau bersama dengan kami dimanapun kami berada Tuhan. Betapa luar biasanya Engkau, betapa dahsyatnya Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan terima kasih. Kami akan menikmati sekali lagi curahan hati-Mu pada pagi hari ini. Persiapkan kami ya Allah Bapa. Berikan kami kerendahan hati Tuhan, supaya kami dapat menerima apapun yang Engkau sampaikan hari ini dengan hati yang penuh hikmat, mengerti Tuhan apa perkataan-Mu, mengerti dapat menginterpretasikan firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan pengertian yang seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Oh, terpuji Engkau. Dan juga Tuhan, biar firman-Mu hari ini menyegarkan kembali iman kami. Dan Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar urapan-Mu yang luar biasa, remah-Mu keluar daripada mulutnya Tuhan, membakar kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Apa yang kami rindukan Tuhan adalah supaya kami bukan saja segambar dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus, tapi biar kami juga sekereke dengan Engkau, sepengertian dengan Engkau ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Kami siap Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan sekali lagi. Dan semuanya ini Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya di tangan-Mu. Dan mari Roh Kudus Engkau ambil tempat dalam benak kami, bahkan sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan semula kepada host.
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Julie telah memimpin kita di dalam satu pujian penyembahan yang begitu indah sekali pagi hari ini. Haleluya. God bless you Pastor Julie. Uh, Tiba masanya untuk kita mendengar isi hati Bapa yang dia akan sampaikan melalui anaknya yang dia utus pagi hari ini untuk berkongsi dengan kita, menyampaikan isi hati Bapa kepada kita semua melalui hambanya Pastor Daud Tommy. Masa dan tempat ini saya serahkan kepada Pastor Daud Tommy untuk perkongsian firman. Salam semua, terima kasih host. Ya, puji Tuhan, selamat pagi kepada anak-anak Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan di dalam Zoom pada pagi ini. Ya, saya sangat bersyukur sebab mendapat kesempatan untuk berkongsi bersama firman Tuhan, untuk saling menguatkan pada pagi ini. Ya, jadi Pastor Julie sudah berdoa tadi, tapi mari kita berdoa lagi untuk mempersiapkan hati, ya, mempersiapkan hati untuk mendengar sharing ataupun firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi ini. Semua suara jelas Jelas tak suara? Oke, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau setia menjaga setiap kami Tuhan. Dan pada pagi ini kami mau belajar firman-Mu. Hamba berdoa pertama untuk Engkau menguduskan, memurnikan hamba ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu sebagai saluran suara-Mu pada pagi ini Tuhan. Hamba juga berdoa untuk setiap telinga anak-anak-Mu yang mendengar, supaya kiranya Engkau-lah yang memberikan, Engkau yang membukanya lebih dalam lagi, bukan saja telinga fisikal kami Tuhan, tapi telinga rohani kami, hati kami Tuhan, kami buka dan kami mau persiapkan untuk menyambut setiap firman yang ditabur pada pagi ini. Hamba-Mu juga mohon agar Engkau-lah Roh Kudus yang memberikan remah, Engkau yang memberikan kami hikmat dan pengetahuan, agar kami lebih lagi memahami, lebih lagi mendalami firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengar pada pagi ini dapat mengajar, dapat membangkitkan iman kami, menguatkan antara sesama dengan kami, dan juga membuatkan kami saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, hamba mengisytiharkan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus saat ini menjaga seluruh ruang di mana kami berada, agar kami dapat fokus untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berikanlah kesegaran yang baru kepada setiap jiwa yang mendengar pada pagi ini. In Jesus name, hamba sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Jadi pada pagi ini saya ingin mengungsikan topik tentang sosial media. Sebenarnya setelah sis Ribka call saya semalam, dia cakap, Pastor, kamu boleh ganti kah ataupun kamu boleh sharing kah besok, dia cakap. Jadi saya cakap dengan Ribka boleh. Dan saya sudah plan, sebenarnya saya plan untuk sharing satu topik tentang restoration ataupun pemulihan, yang mana khotbah saya sudah khotbahkan pada ahad lepas di gereja kami. Tapi semalam tiba-tiba ada satu gerakan suara dalam hati saya. Saya tidak pernah kongsikan ini sebenarnya, tapi akhirnya dalam suara itu mengatakan, berikan, kongsikan ini pada esok hari untuk KEPM ini. Jadi saya siapkanlah topik kita. Jadi topik kita pada pagi ini adalah jadilah terang dan garam di media sosial. Jadi siapa yang mengikuti topik, mengikuti sekolah Soker tahun lepas, saya percaya Elda Zekaya Ujang ada memberitahu kita tentang 7 gunung pengaruh ini, ataupun the 7 mountain of influence. Dan salah satunya adalah bahagian media, di mana dalam media ini saya percaya kita boleh membawa pengaruh kita ataupun terang kita sebagai orang percaya di tempat itu. Amin. Sebelum itu saya mau tanya, siapa di sini yang kalau kita Facebook sekarang ada dipanggil sebagai FB Pro, kan? Siapa yang sekarang aktif dalam influencer dalam Facebook? Kalau bukan Facebook, TikTok. Siapa? Ada. Kalau ada tuh, ataupun mungkin ada kawan kamu, kan? Tapi kali ini bukan untuk mereka saja, tapi juga untuk setiap kita. Sebab saya percaya setiap kita ini pasti akan menggunakan sosial media sekarang. Ya, setiap orang pasti ada Facebook, setiap ada TikTok. Kalau bukan itu WhatsApp. WhatsApp juga sekarang seperti media sosial juga. Boleh post status dan juga macam-macam di WhatsApp boleh buat sekarang.
ya. Puji Tuhan ya. Saya juga cakap ya, saya buat TikTok untuk membawa pesanan Bapak, betul ya. Jadi sebelum saya teruskan, mari oke, saya kongsikan slide dulu. Nah, jadi topik pada pagi ini adalah menjadi terang dan garam di media sosial, dan firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 13 dan 14 berkata, kita adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi maksudnya di sini adalah kita membawa terang, kita menjadi pengaruhnya. Oke, membawa pengaruh lalu di mana kita berada. Dan siapa yang bersetuju bahwa media sosial ini bukan saja setakat untuk kita enjoy, untuk kita membaca hiburan dan sebagainya, tetapi juga merupakan satu stage ataupun mimbar publik di mana semua mata melihat, di mana kita boleh membawa suara kita tanpa kita sadar. Apa yang kita post, apa yang kita buat di sana sebenarnya semua orang melihat. Oke, dan tempat itulah sebenarnya satu mimbar yang besar. Oke, saya percaya ada beberapa juga anak tua ataupun hamba Tuhan yang tidak bersetuju tentang media sosial ini, karena ini bukan semua orang boleh paham. Ya, sama seperti pada waktu dulu saya masih ingat ketika pertama gitar dan drum dibawa ke gereja. Wah, saya masih ingat banyak gereja-gereja yang menolak, ya, dan sampai sekarang masih ada. Sama halnya juga karena kita tidak memahami, ada ramai mengatakan media sosial ini berdosa dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita harus melihat ini sebagai satu tempat di mana satu platform yang kita boleh membawa suara Tuhan, dan kita sebetulnya harus sadar bahwa ada sesuatu caranya. Karena saya melihat ada beberapa, bukan saja orang yang anak-anak Tuhan, tapi ada hamba Tuhan juga yang postingnya tidak berapa baik dalam, dan tidak membawa pengaruh yang baik dalam sosial media. Dan itu yang kita mau belajar pada pagi ini. Jadi sebelum saya teruskan, kepada mereka yang belum kenal saya, ya, nama saya Pastor Daud Tommy. Saya sebagai pastor di SCGM Revival Church. Rasanya saya sudah 5 tahun dalam full time ministry, tapi tahun lepas saya ditabis sebagai pastor bahasa di tempat itu. Nah, sebelum saya masuk dalam full time ministry, saya bekerja sebagai multimedia designer selama 10 tahun adalah di sebuah international school, ya, sekolah antarabangsa. Dan saya juga merupakan seorang pengajar secara online bagaimana untuk menjadi seorang influencer. Siapa yang kenal influencer, pengaruh, bagaimana untuk menjadi orang yang membuat YouTuber, Facebooker dan sebagainya. Oke. Saya juga diperakui sebagai expert digital marketing dalam Google. Oke, jadi apa yang saya sharing ini bukan untuk minta puji, tetapi supaya apa yang saya sharingkan hari ini adalah supaya kita ambil berat, ambil serius. Dan apa yang saya mau katakan hari ini bukan nanti orang cakap, wah ini pastor ini sebut saja, bukan dia tahu apa-apa pasal sosial media. Kan, jadi saya tunjuk ini supaya saya mau supaya apa yang saya cakap hari ini sebenarnya saya tahu. Begitulah kan. So, saya ada sijil Google, sebagai digital marketing, ada untuk itulah. So, Google ini dia overall semuanya sama dalam TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, semua memiliki ada peraturannya yang standardized-nya. So, nanti kita akan belajar lebih lah, ya. Tapi kali ini saya bukan fokus untuk ajar influencer, tapi saya mau ajak kita bagaimana untuk menjadi terang yang baik, di media sosial. Karena itu sudah menjadi beban dalam hati saya melihat beberapa postingan yang tidak baik dari anak-anak Tuhan maupun daripada hamba Tuhan sendiri. Kadang-kadang mungkin mereka tidak sedar, mungkin tidak ada yang sharing, mungkin tidak ada yang memberitahu dan sebagainya. Kadang-kadang mereka ingat media sosial ini ya platform yang lain yang biasa-biasa. Jadi yang pertama saya mau katakan adalah hidup kita ini adalah Injil yang tertulis, seperti mana ditulis oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 3:3. Dia katakan kamu adalah
surat Kristus yang dapat dibaca dan dikenal oleh semua orang. Maksudnya hidup kita ini adalah surat. Oke, Kristus dalam bahasa Yunani, oke, kata surat di sana lah epistol. Oke, epistol yang bermaksud sebuah surat atau pesanan. Oke, yang ataupun kita adalah surat hidup dari Allah kepada dunia. Oke, saya tulis di sini, dunia mungkin tidak membuka Alkitab, tetapi mereka membaca hidup kita melalui apa yang kita tampilkan secara publik, terutamanya dalam sosial media. Oke, kadang-kala ramai yang tidak baca Alkitab. Kadang-kadang orang percaya pun, anak-anak Tuhan pun ada yang tidak membuka kitabnya, apalagi orang yang tidak percaya. Tetapi mereka akan melihat hidup kita. Oke, mereka melihat buah-buah roh dalam hidup kita. Kadang-kala apa yang kita tulis dalam sosial media juga menggambarkan buah roh dalam hidup kita. Jadi itu yang kita mau belajar. Oke, kita mau paham pada pagi ini. Jadi saya harap apa yang saya kongsikan ini akan membuatkan kita lebih alert lagi. Oke, tentang apa yang kita tunjukkan dalam Facebook, TikTok, Instagram maupun WhatsApp. Ya. Jadi saya percaya bahwa dalam apapun yang kita posting ini menunjukkan hidup kita. Ya, ada orang yang menggunakan sosial media sebagai bisnis, ya itu tidak apa. Tapi kalau postingan yang biasa, kadang-kadang saya melihat ada yang postingan yang lucu, ya, bukan yang gurauan-gurawan yang tidak baik, yang berunsur-unsur lucu pun ada, and then ada komentarnya yang tidak baik, ada orang komen dan komennya pun kurang memberkati. Fitnah juga ada, gosip pun ada. Oke, jadi kita berhati-hati semuanya itu ya. Saya mau ingatkan lagi, nanti kamu cakap, wah ini lain ini. Saya mau enjoy saja di Facebook, saya mau enjoy apa yang saya mau tulis dan sebagainya. Tetapi kan ada yang begitu. Tapi saya mau peringatkan sekali lagi, kadang-kala apalagi kalau kamu seorang pemimpin dalam gereja, seorang yang dilihat oleh orang, oke, dan kamu posting sesuatu yang tidak baik, itu sebenarnya sudah menggambarkan sikap yang tidak beretika kepada orang ataupun kepada jemaat yang kita jaga. Oke. Oke, jadi seperti yang saya tulis ini adalah setiap status, setiap caption yang kita buat, setiap post ataupun komen yang kita buat seharusnya mencerminkan bahwa kita ini milik Kristus. Oke, jadi kita ini anak-anak Tuhan. Ingat selalu bahwa kita ini adalah terangnya Tuhan. Oke. Yang kedua adalah tunjukkan kebaikan. Sekali lagi kita belajar tentang pakaian putih kebenaran. Walaupun ini lebih menunjukkan kepada hidup kita di luar, cara kita bergaul dalam Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya ini menunjukkan kepada anak-anak kudus. Dikurniakan supaya memakai kain linen halus yang bersih dan berkilau-kilauan. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Oke, jadi kadang-kala dalam sosial media ini kadang-kadang orang mengenal kita dari sosial media saja, bukan dari kadang-kadang kita berjumpa dan sebagainya. Tetapi kadang orang mengenal kita dari sosial media. Ada ramai kawan-kawan saya yang saya tidak pernah jumpa, tetapi saya berkawan rapat dalam sosial media. Ya, dan saya mengenal mereka dari postingan mereka. Oke, dari cara mereka posting saya sudah tahu. Oh, orang ini begini orangnya, oh begini pula Denny. Oke. Jadi kadang-kala apa yang kita tunjukkan di sana adalah menggambarkan pakaian kita. Seperti ditulis dalam sini, Tuhan sangat mau anak-anak Dia untuk menjaga pakaian ataupun perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan kita ini juga sekarang bukan dari perbuatan secara fisikal saja, tapi dari mulut, dari pendapat kita. Itu juga memberikan satu suara yang lebih besar lagi. Oke, kadang-kadang ada orang yang postingan walaupun kecil di sosial media, tapi suaranya sangat besar, maksudnya pengaruhnya sangat besar. Ya, jadi kita berhati-hati dengan apa yang kita sekali lagi postingkan. Seperti yang saya tulis di sini, jika postingan kita, apa yang kita post itu hal negatif, gosip atau fitnah, pakaian kita akan ternoda karena orang menganggap, oke, apa yang kita post itu mempengaruhi mereka untuk melakukan sedemikian. Tetapi ketika kita menunjukkan kebaikan, dorongan dan kebenaran melalui posting kita, kita memantulkan kemurnian Kristus dalam hidup kita. Oke. Ini dalam perbuatan kita, dalam apapun yang kita postingan juga termasuk perbuatan kita jaga.
kita jaga supaya tidak ternoda pakaian putih kita itu, ya. Karena Tuhan sendiri mengatakan ada waktunya, pada waktu yang sukar, oke, dan antara waktu yang sukar itu adalah menjaga pakaian kita tidak ternoda di media sosial. Kadangkala kalau saya buka saja Facebook, bukan yang baik saya lihat, tapi semua yang jahat, semua yang buruk, semua yang negatif. Oke, jadi hati-hati kita di sana membawa terang, membawa sesuatu, menguatkan jiwa orang lain, oke, mengungsikan damai, mengungsikan kasih di sana, itu lebih baik. Jadi sebelum posting lebih baik kalau kita pikir dahulu sebelum kita post sesuatu perkara. Kita tanya diri sendiri, apakah ini membangun orang lain ataupun menjatuhkan dia. Oke, kita ada satu firman menyatakan bahwa lidah yang kecil ini adalah, walaupun dia kecil tapi seperti api kecil yang boleh membakar satu hutan. Ya, kadang-kala satu posting boleh buat orang bergaduh. Saya masih ingat di kampung saya dulu, ya, sebab satu posting ada ramai orang bergaduh. Karena postingannya itu bukan sebut nama. Contohnya ada orang ini yang suka cakap tidak serupa bikin. Cakap jangan ambil tapi dia sendiri ambil. Itu saja postingan dia. Tapi bila orang sebelah jiran itu tidak baca, dia cakap saya nih. Dia cakap pasal saya nih. Jadi dia marah. Dia pun postingan lagi balas. Kenapa pula kamu sebut dengan saya? Ini betul. Ini real cases di kampung saya lah. Nah, siapa yang dari kampung saya sini nih, banyak berlaku seperti ini. Dia posting tidak sebut nama orang, tapi ada yang mengaku, inilah dia sebut pasal saya nih. Jadi dari satu itu akhirnya keluarga yang satu pun backup yang satu lagi. Ahli keluarga dia cakap tidak sebut kena nama pun ada yang mengaku dia. Jadi yang satu keluarga pun marah lagi. Jadi dari satu keluarga yang dia punya saudara-saudara lain backup akhirnya menjadi satu case yang besar sampai jadi isu sampai pergi jumpa ketua kampung. Ketua kampung itu berbicara lah tuh. Jadi isu dia sebenarnya dari situ saja, dari postingan yang kecil itu. Ya, kalau kamu lihat di dunia lebih luar lagi, sama juga kalau orang yang berpengaruh seperti Elon Musk ataupun seperti Presiden Amerika Trump, dia posting sedikit saja, satu posting saja dia boleh pengaruh ekonomi dunia. Ya, jadi postingan kita ini membawa satu suara yang besar. Kadang-kala kita anggap postingan saya ini biasa-biasalah, tidak tengok saya ini, tapi pasti ada mata yang melihat. Apa yang kamu posting, kalau kamu posting negatif, kalau kamu posting sesuatu yang kamu komplain dan sebagainya, itu sebenarnya mempengaruhi orang untuk komplain juga. Ya, jadi kita be careful on what we posting in social media. Oke, sambung lagi. Jadi kita jaga pakaian putih kita. Maksudnya apa yang kita postingkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita video dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang ini kan, apalagi kalau orang yang influencer, yang dia ingat adalah semua kalau viral, habis saya banyak view ini. Jadi dia post tanpa pikir. Jadi kali ini saya ajak lagi untuk kita pikir dulu sebelum kita post dalam sosial media. Oke, seterusnya adalah bijaksana dalam pelayanan di media sosial. Yesus berkata, jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Oke, dan ini sangat penting kepada anak-anak Tuhan maupun hamba-hamba Tuhan yang mengongsikan firman Tuhan dalam video maupun dalam postingannya di sosial media. Oke, dimana saya galakkan kepada kita untuk belajar. Oke, untuk belajar, untuk melindungi diri kita sendiri, pelayanan kita, dan juga keluarga kita di sosial media. Oke, kita harus bijaksana, jangan post semua. Salah satu dia adalah hal-hal pribadi keluarga, jangan post di sana. Karena kita semua orang melihat, itu orang boleh tembak. Kadang-kadang kamu tahu setiap posting kita ini boleh dijadikan bukti. Boleh saman kita ataupun apapun boleh diambil tindakan. Postingan kita itu semuanya sudah lengkap di sana. Waktu, masa, di mana semua ada di situ. Semua yang diperlukan untuk bukti, orang screenshot saja dan itu sudah dibawa sebagai bukti untuk contohnya kalau orang memfitnah kita ataupun mungkin mau saman kita, semuanya ada di situ. So, bertindak bijak. Satu lagi untuk hamba Tuhan ataupun anak Tuhan yang mengongsikan firman Tuhan,
jangan lupa untuk letakkan disclaimer. Oke, ini sangat-sangat penting, terutama kepada Malaysia yang beragama, yang kita di pelbagai agama ini, dan apalagi majority yang menguasai ini adalah bukan agama Kristian. So kepada hamba Tuhan yang mungkin mau mengongsikan video dan sebagainya, kita letak disclaimer dalam tu. Disclaimer ni apa? Disclaimer ni adalah perlindungan ataupun penapian kalau dalam bahasa. Okey, disclaimer ni seperti kalau kalau kamu pernah nampak movie dan sebagainya, dalam drama pasti ada disclaimer, mereka akan keluarkan drama ini tidak menunjukkan tidak ditujukan kepada sesiapa, sama ada yang hidup maupun yang mati. Itu disclaimer mereka. Tapi bagi kita orang percaya, kita letak apa? Video ini khas untuk orang bukan muslim ataupun kepada orang yang beragama Kristian, ataupun katakan bahwa video ini untuk pembelajaran Alkitab bagi sesama orang percaya. Kamu tulis itu sama dalam video ataupun di mana-mana. Yang penting ayat itu ada di sana. So when orang mau fitnah, mau ambil video kamu, mau cut. Kadang-kala orang ini kalau memang mau menjatuhkan kita, dia pandai. Dia cut video kita itu, jadi dia tidak dapat konteks yang banyak. Dia cuma cut yang jahat saja. So bila dia bawa video itu untuk fitnah kamu boleh bawa postingan kamu yang memiliki disclaimer itu untuk melindungi kamu. So kamu boleh katakan, kami sudah tulis di sini, video ini untuk khas orang yang beragama Kristen saja, bukan untuk orang yang tidak percaya. Kenapa mereka tengok? So ini disclaimer untuk melindungi kita. Oke, dalam kata Yunani, cerdik dan bijaksana dalam firman ini adalah artinya bijak, penuh pertimbangan dan berhati-hati. Oke, jadi ini sangat penting kepada anak-anak Tuhan ataupun hamba Tuhan yang aktif melayani dalam sosial media. Oke, sebab itu kalau video-video saya dalam postingan, kalau bukan dalam video, saya akan letakkan di description bahwa video ini adalah khas untuk orang Kristen dan yang memiliki iman yang sama. Saya selalu tulis itu untuk melindungi kita. Oke, semua paham di sini kan? Oke, kita teruskan lagi. Ini untuk semua orang. Ini untuk bukan saya influencer, tapi untuk semua orang. Hati terlihat dari apa yang kita posting. Yesus berkata, karena dari kelimpahan hati mulut berbicara. Nah, maksudnya di sini apa yang keluar dari mulut kita, kan firman Tuhan kita, itulah yang ada dalam hati. Kalau setiap saat ini kita boleh berkata, dari kelimpahan hati jari jemari mengetik. Mengetik itu typing lah. Kita posting. Jadi be careful, karena setiap postingan kita mencerminkan hati dan karakter kita. Jika kita sering mengkritik, orang melihat kita ini sebagai pribadi yang suka mengeluh, suka komplain. Tapi Tuhan mengajar kita untuk selalu bersyukur. Jika kita sering mendorong, orang melihat kita sebagai orang yang membawa harapan. So kita berhati-hati, kita selidiki sekali lagi. Apa yang kita postingkan di dalam sosial media, apalagi dalam Amsal pasal 4:23, Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita juga adalah orang-orang yang memiliki living water, air hidup. Dan Tuhan katakan orang yang mengenal dia, air hidup terus mengalir. Itu dalam Yohanes pasal 17. Hatinya mengalir sungai-sungai kehidupan. Dan sungai itu adalah untuk orang-orang yang kita layani. Dan walaupun mungkin orang tidak mengenal kamu, tetapi kalau dia melihat postingan-postingan kamu di Facebook, kalau selalu negatif, saya percaya dia akan blok kamu. Saya pun begitu juga. Kalau saya selalu lihat ada kawan, walaupun kawan baik saya, kalau dia selalu post yang negatif, saya akan blok. Saya tidak suka untuk tengok ataupun pengaruhi saya. Ya, kalau postingan selalu buat saya marah, selalu buat saya negatif, saya akan blok dia. So ini yang kita harus hati-hati. Jadi sentiasa berarti dalam postingan kita, karena itu menunjukkan kamu sebab apa lagi kalau kita ini sebagai hamba Tuhan ataupun pemimpin gereja. Kenapa saya selalu ulang ini? Karena saya melihat ramai ya hamba-hamba Tuhan dalam sosial media main post saja sembarangan. Mungkin diorang tidak pikirkah apa, tapi diorang main post saja yang tidak baik pun diorang post. Kadang-kadang saya ingat, mungkin diorang ingat sosial media ini
yang lihat hanya kawan-kawan saja, tapi sebenarnya semua orang lihat, jemaat dia lihat, yang semua orang yang dia kongsikan firman, sepertinya dalam Zoom ini juga. Kadang-kala orang yang dalam, saya percaya anak-anak Tuhan di sini semua follow Pastor Peter kalau dia di Facebook kan. Mungkin kalau kamu kenal Facebook saya juga, kamu akan follow. Begitu. Jadi saya di sini mungkin sharing semua yang begini, tapi kalau di Facebook saya semua post yang buruk. Macam mana pandangan kamu dengan saya? Tidak baik sudah kan. So di dalam, saya percaya sosial media ini membawa satu pengaruh yang lebih besar, karena seperti Zoom ini juga salah satu dari media. Orang mengenal kita dari media. Jadi inilah sesuatu yang sangat memiliki pengaruh yang besar, dan ramai orang yang tidak sadar tentang ini. Tapi itu sekali lagi saya mengingatkan pada pagi ini, dan saya percaya kerinduan Tuhan juga adalah supaya kita berhati-hati dari apa yang kita postingkan, ya, supaya kita menjaga kepribadian kita, menjaga etika kita. Ya, kadang-kadang saya lihat ada orang komen di video tegur salah satu hamba Tuhan, dia pastor juga, dia tegur video dia sebab apa yang dia post itu memang tidak baik, buruk, ada lucak pun ada. Dia katakan, pastor, video kamu kena hack kayak ini. Oh, lalu dia jawab, tidak, Benny, ini FB Pro punya style. Kalau orang yang main FB Pro ini perlu buat seperti ini, dia kata. Jadi mau FB Pro pun janganlah begitu. FB Pro yang baiklah. Cerminkan diri kamu sebagai hamba Tuhan. Jangan yang mau cari view dan sebagainya. Jangan membuat pengaruh yang tidak baik. Ya, jadi saya sebenarnya terluka juga membaca begitu, sebab dia sebagai hamba Tuhan, tapi dia ajar follower dia untuk cari view dengan membuat postingan video yang tidak baik. So ada lebih baik untuk buat postingan yang yaitu yang memberkati dan sebagainya. Banyak lagi yang kita boleh buat, ya. Dan topik ini kita akan belajar ini kata ya. Di topik yang seterusnya, selalu utamakan Tuhan dalam media sosial. Ini poin dia. Kita sebagai anak Tuhan atau penembak Tuhan, selalu utamakan Tuhan dalam media sosial. Kalau kita letak Tuhan yang terutama, kita tidak akan buat postingan yang seperti yang saya katakan tadi. Seperti dalam Amsal 35 ayat 6 ini, percayalah kepada Tuhan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Apa maksudnya mengakui? Kita serahkan apapun yang kita buat. Kadang-kadang ada orang nih, Tuhan, hidup saya di luar saya melayani, tapi sosial media ini biarlah saya punya untuk saya enjoyment. Biarlah ini bukan pelayanan nih Tuhan, ini untuk cari duit punya. Jadi itu sudah salah. Karena dalam 1 Timotius 6 ayat 10 saya tulis di sini, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dari online course, dari saya mengajar influencer sama dan mereka orang percaya atau tidak percaya. Dalam online course saya bukan student yang ambil online course saya bukan yang biasa, tapi ada juga yang doktor, ada juga profesor dari university. Saya mengajar, apa yang saya ajarkan selalu saya katakan, jangan fokus kepada duit. Saat kamu fokus kepada duit dalam membuat postingan, dalam membuat video, tujuan kamu akan menjadi salah. Setiap kali kamu mau buat post untuk cari duit, itu selalunya akan menuju kepada postingan-postingan yang tidak memberkati, sudah tidak baik sudah. Jadi apa yang kita buat? Lakukan saja apa yang kamu suka, hobi kamu. Tujuannya adalah untuk menghasilkan satu kegembiraan yang baik, yang boleh mendorong orang lain, yang juga boleh memberkati orang lain. Contohnya memberikan semangat yang baru. Oke, and then apa yang contohnya kalau kamu seorang yang suka berbisnis, ya kongsikan yang baik, testimoni yang baik. Produk ini boleh menolong, kesan itu baik, sebab itu menolong orang lain. Tujuan kamu adalah menolong. Tetapi kalau tujuan kamu adalah untuk mencari duit, kadang-kadang kamu akan posting produk pun, produk itu tidak baik pun kamu tetap katakan baik. Sebab kalau tujuan kamu sudah untuk mencari duit, pastinya akan ada kesalahan. Seperti yang saya katakan tadi, dia akan post video-video yang tidak baik pun dia akan post. Kadang-kadang dia akan buat gurauan yang kotor juga dalam Facebook. Ya, saya kadang-kadang pun saya terkejut, hamba Tuhan yang besar, bukan yang dikenali, boleh dikira dikenali lah, tapi dia buat gurauan yang kotor juga dalam Facebook. Dan bila orang tanya, pastor ini kena hack apa nih? Dia cakap, oh tidak, Benny, untuk kita enjoy, Benny, dia cakap. Jadi
that is not good for kita sebagai anak Tuhan, ya. So kita berhati-hati, ya. Kalau ada postingan kamu begitu, delete lah, ya. Kalau saya dorong kamu untuk delete, lebih baik delete. Walaupun view kamu 1 juta kah, 2 juta kah, tidak baik, itu tidak berbaloi untuk kita letakkan dalam Facebook. Satu lagi, oke? Mana sudah tuh? Selalu utamakan. Nah, next adalah nikas untuk influencer, nikas untuk pempengaruh, nikas untuk yang FB Pro, YouTuber, TikTokers, ya. Jangan mencuri konten. Ini salah satu dia adalah ada orang yang suka download video di TikTok lalu dia post di Facebook, ataupun download video di YouTube dia post di Facebook dia, ataupun dia ambil video orang lain, letak nama dia, hashtag kecil, dia cakap oh ini video saya. Walaupun ini seperti media sosial Japani paste, tidak, itu sudah mencuri. Orang lain sudah buat penat-penat. Saya pun ada channel, saya ada TikTok. Kadang-kadang satu hari itu mau buat, saya edit baik-baik. Dan kalau orang lain bagus-bagus saja. Saya ada satu online course. Yang mengajar orang trading dulu, how to trade in forex. Bagus, lama saya bikin. Tapi lepas itu tiba-tiba saya nampak ada orang jual di Shopee. Wah, puji Tuhan betul. So, ini juga lah mencuri konten. Ini tidak baik. Ini etika yang tidak baik. Oke, asal nama dia mencuri, mengambil, itu etikanya sudah buruk. Tapi kalau untuk tujuan enjoy sahaja, bukan yang contohnya posting biasa yang bukan FB Pro, itu saya paham. Itu ramai yang mau enjoy, kan, mau happy, it's okay. Tapi kalau yang FB Pro nih, kadang-kadang diambil untuk cari view, cari follower dan sebagainya. Dan bila orang komen ini tidak baik ini, dia marah, dia cakap ini FB Pro punya teknik, apa kamu tahu, dia cakap. So be careful on that, jangan ambil, okay? Satu lagi, kalau kamu mau Facebook bayar kamu, ini untuk FB Pro lah, betul-betul kamu mau monetize, dia punya ayat di sana. Maksudnya kamu layak menerima bayaran dari Facebook, dari YouTube. Jangan ambil itu. Kalaupun view kamu sudah berjuta-juta, follower kamu ramai, kamu tidak akan monetize itu. Sebab Facebook ini bukan apa, dia akan lihat originality video. Kalau itu video orang lain yang buat, dia tidak akan bagi kamu monetize. Lama-lama pun ada orang yang akan monetize pun, tapi pada 1 tahun dia sekejap saja akan ditarik balik itu monetize dia, sebab mereka akan detect video itu bukan original dari kamu. Sudah lebih baik buat sendiri, jangan, tidak perlu ambil. Walaupun kamu beli banyak-banyak, kamu kasih mix, edit balik juga tidak baik. Lebih baik kamu rakam sendiri dan edit sendiri, ya. Puji Tuhan. Jadi ini adalah untuk untuk mereka yang membuat FB Pro dan sebagainya. Jadi saya selalu katakan untuk student-student saya dulu, saya katakan jadilah bijak, pikir sebelum posting. Oke, kita ini anak Tuhan. Tuhan katakan kita ini adalah jadilah bijak. Tuhan sendiri mengajar kita supaya orang yang kurang bijaksana itu minta kepada Roh Kudus. I believe Roh Kudus akan ajar kita dalam segala hal. Kalau kamu dalam postingan, kan dalam FB Pro, apa yang kamu lakukan, mari kita minta. Oke, kita menjadi bijak dan pikir sebelum posting. Sekali lagi saya ingatkan, adakah postingan ini boleh memberkati orang lain ataupun boleh membuatkan mereka menjatuhkan orang lain, ataupun boleh membawa fitnah ataupun gosip, ya. So be careful on that. Jadi sosial media ini bukan Facebook saja, WhatsApp, apalagi Telegram, itu semua adalah sosial media, sesuatu dalam status dan sebagainya, ya. Be careful semuanya dari itu, ya. Jadi pada musim ini juga Tuhan tema yang Tuhan berikan kepada CGM ataupun gereja kami adalah untuk tahun hadapan. Sebab kami mengikuti kalendernya Ibrani, Hebrew, di mana kalau di Israel sekarang mereka sudah menyambut tahun baru. Bagi mereka Januari itu bukan tahun baru, tapi bulan 9, 23 hari bulan. Hari inilah adalah Rosh Hashanah mereka, tahun baru bagi mereka. Jadi kami juga pada musim ini mengikuti kalender itu, dan kami menyambut tahun baru di gereja pada Ahad lepas.
Oke, jadi saya ucapkan selamat tahun baru kepada semua. Oke, puji Tuhan. Jadi tema yang kami terima adalah dipersiapkan, diperlengkapi, dan siap bagi kerajaannya Tuhan. Jadi kami percaya bahwa, dan kami metik itu dalam ayat Tuhan di dalam kitab Amos pasal 9, di mana Tuhan katakan, aku akan memulihkan, itu tembok Daud. Dan maksudnya di sana Tuhan akan memulihkan anak-anaknya untuk mempersiapkan mereka, bagi kerajaannya Tuhan. Dan saya percaya pada musim ini Tuhan akan memulihkan banyak hidup kita ataupun hidup orang anak-anaknya pada musim ini untuk dipersiapkan bagi kerajaannya, untuk membawa pengaruh dalam Seven Mountain ini. Ya, jadi salah satunya tadi adalah sosial media. Saya juga digerakkan oleh Tuhan untuk mulai kongsikan kepentingnya untuk kita membawa terang dalam sosial media ini, membawa how to posting ataupun etika dalam posting dan sebagainya. Ya, walaupun ini adalah first sharing saya untuk sosial media, but I believe Tuhan sedang menggerakkan itu. Salah satunya juga Tuhan menggerakkan untuk mempersiapkan anak-anak dia. Tuhan mulai menggerakkan kami untuk memulai seminar juga di SCGM, dan puji Tuhan pada beberapa minggu lepas kami sudah membuat satu seminar, yaitu mengenal suara Tuhan dalam mimpi dan penglihatan. Dan puji Tuhan, saya sangat dibangun dan bersyukur karena dari feedback yang diberikan oleh peserta sebenarnya sangat baik, sangat positif, dan mereka sangat diberkati. Dan Tuhan juga memberikan beberapa tanda. Selepas Ahad itu kami juga melakukan baptis, dan seramai 8 orang semuanya, kebanyakan itu yang ikut seminar juga mau mendedikasikan kembali hidup mereka kepada Tuhan. Jadi puji Tuhan, kami sudah melakukan hub itu pembaptisan pada hari lepas, dan hub lagi untuk minggu hadapan. Ahad depan. Jadi I believe Tuhan akan bawakan satu, mempersiapkan kita. Persiapan ini ada prosesnya. Bagi orang yang perlu di-prune ataupun dicantas ada cabang-cabang yang tidak baik, Tuhan akan lakukan itu. Bukan untuk untuk membuatkan kita bertumbuh, berbuah lebih banyak. Jadi kalau kita mencantas ini bukan kepada pohon yang buruk saja, tetapi pohon yang baik juga akan dicantas. Karena apa? Tuhan mau membawa kita ke next level, membawa supaya berbuat lebih banyak lagi. Jadi I believe ramai di antara kita akan mengalami proses ini di musim ini. Sama tadi, proses itu pasti ada sakitnya, tapi untuk melepasinya adalah lebih baik kita taat dan setia saja kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Sebab selalunya bila orang melalui proses gurun ini, melalui gurun padang pasirnya ataupun wilderness-nya, ramai orang akan tidak paham apa yang Tuhan lakukan. Kita akan mulai menanya, Tuhan kamu di mana? Kenapa kamu buat ini dalam hidup saya? Tuhan, saya sudah buat segala sesuatu yang baik yang kau suruh Tuhan, tapi kenapa saya melalui ini sekarang? Wilderness inilah sesuatu yang kamu akan rasa kering, macam Tuhan jauh, tetapi kadang-kala Tuhan allow itu dalam hidup kita, sebab Tuhan mau kita memproses lagi iman kita, memproses lagi sesuatu yang Tuhan mungkin karunia kita dan sebagainya, ataupun sesuatu yang kita perlu lepaskan lagi dalam hidup kita, untuk Tuhan cut something, untuk kita lebih percaya kepadanya. Amin. So that is semuanya yang tersimpan dalam hati saya. Satu adalah saya ingatkan kembali supaya kita menjadi terang dan garam dalam sosial media, dan satu lagi adalah supaya kita mempersiapkan hati untuk pemulihan Tuhan, dan juga dipersiapkan pada musim ini. Amin. Puji Tuhan. Jadi mari kita berdoa untuk firman tadi sebelum saya serahkan kepada host. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saya mengucap syukur, terima kasih karena Engkau menyertai kami sepanjang sharing ini Tuhan. Saya berdoa Tuhan supaya kiranya Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar pada pagi ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kami kebijaksanaan dalam menggunakan sosial media kami pada musim ini, supaya kami lebih lagi
berhati-hati, menjadi bijak dalam postingan kami Tuhan. Pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan yang menerima panggilan untuk menjadi terang dan garam di sosial media ini, sama dalam Facebook, TikTok, WhatsApp, YouTube, semuanya Tuhan. Kiranya Engkaulah Roh Kudus yang memberikan kami blueprint untuk melakukannya sesuai kehendak-Mu dan sesuai dengan jalan-Mu ya Tuhan di surga. Ampuni setiap dosa kami Tuhan, kiranya kami lalai, kami mungkin karena kurang bijak dalam postingan kami dalam beberapa waktu ini Tuhan, hingga membuatkan ramai orang tersandung. Kiranya Engkau yang mengampuninya, dan kami merendahkan hati kami untuk belajar kepadamu ya Tuhan di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. In Jesus name kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, saya kembalikan kepada host. Terima kasih kepada Pastor Daud telah berkongsi dengan kita mengenai peranan media pagi hari ini di dalam pelayanan topik yang jarang-jarang sekali dikongsikan juga ya Pastor. Terima kasih sekali lagi kepada Pastor Daud. Bagaimana peranan media ini menjadi terang pada umum, yakni dunia di pentas umum. Haleluya. So, marilah kita anak-anak Tuhan, let us be moved untuk menjadikan medsos kita ini sebagai pentas gerakan Roh Kudus, membawa jiwa-jiwa di luar sana kembali atau datang kepada Bapa. So, kita tahu melalui perkongsian hamba Tuhan pagi tadi, jelas kita tahu bahwa kita sebagai anak-anak terang mampu meraih jiwa, mengubah hati pendirian orang lain melalui cerminan diri kita dalam postingan kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan sekali lagi, saya ingin memberikan ruang ini kepada anak-anak Tuhan di sini yang ingin merespon kepada perkongsian. Perman sebentar tadi, masa dan tempat saya serahkan. Ya, jangan segan, jangan malu, boleh unmute, boleh buka mic, dan mengatakan sesuatu jika Anda tergerak untuk merespon kepada perkongsian hamba Tuhan, Pastor Daud yang dia telah sampaikan sebentar tadi. Haleluya, haleluya. Jika tidak ada, kita akan beralih ke perjamuan kudus. Ya. Oh, Shalom. ya persilakan, Pastor. Ya, shalom semua. Ya, terima kasih Pastor Daud ya, kongsian yang sangat baik ya, dan saya percaya semua kita telah diberkati dengan apa dikongsikan oleh hamba Tuhan Pastor Daud tadi. Ini satu peringatan bagi kita ya, karena kita semua terlibat di dalam penggunaan media, dan harus kita berhati-hati di dalam penggunaan apa yang kita masukkan. Karena itu penting, karena itu akan menggambarkan siapa kita sebenarnya. Okay? Jadi itu satu peringatan bagi kita, satu pengajaran yang baik, mantap, dan kita ambil dengan hati terbuka. Kalaulah kita terlibat apa yang dikongsikan oleh Pastor Daud, harus kita juga hati terbuka dan merendahkan diri untuk memperbaiki apa yang kita telah lakukan. Tapi kalau tiada, kita ambil itu satu panduan, kita harus berhati-hati di masa depan. Okay? Dan apa yang ditunjukkan, dikongsikan oleh Pastor Daud tadi adalah satu gambaran keseluruhannya. Dan mungkin kita mau bertanya, kenapa itu terjadi? Kenapa ada orang yang melakukan, mengungsikan dalam Facebook dia atau dalam
uh, apa ini uh, SMS kah, apa saja yang berujuran, ada yang lucu, ada yang menyakiti orang lain. Nah, itu menggambarkan keadaan hati kita seperti mana apa dikongsikan oleh hamba Tuhan tadi, ya, di Matius 12 ayat 34, di mana karena dari, ya, kelimpahan hati, ya, mulut berbicara. Jadi harus kita berhati-hati sentiasa apa yang ada di dalam hati kita. Selalu saya gunakan perkataan ini. The heart of the problem is the problem of the heart. Yang menyebabkan banyak masalah hidup kita disebabkan oleh apa di dalam hati kita. So we must always check our heart because that is the source of many problems. Okay, jadi bagaimana kita mengatasi? Ya, harus kita mengetahui dulu kenapa itu terjadi. Itu terjadi karena ada sesuatu yang tidak dipahami dan harus diambil tindakan. Oke, apa yang terjadi, apa yang kita lakukan, kalau itu hal-hal ruca atau fitnah, menyakiti orang lain, memburuk-burukkan orang lain, adalah perbuatan jahat, perbuatan dalam kerajaan kegelapan. Oke, tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita semua di sini yang sudah terima Tuhan, yang sudah lahir baru. Kolose 1:13 mengatakan kita sudah terlepas dari kuasa kegelapan atau kuasa kegelapan itu dan dipindah di dalam kerajaan terang. Kita semua sudah di dalam kerajaan terang. Jadi apapun yang kita harus lakukan, semestinya melakukan apa yang terang. Jadi tajuk tadi dari Matius, ya, Matius 5 ayat 13-14, jadilah terang. Jadi kalau kita mau menjadi terang, harus kita di dalam kerajaan terang supaya kita melakukan perkara-perkara yang terang. Ya, di Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, dia kata. Nah, jadilah terang. Jadi, apakah kita belum bangkit daripada hidup yang lama? Sedangkan kita sudah dipindah di dalam kerajaan terang. Nah, mungkin ada kemungkinan nih kita masih dalam kegelapan. Dan apa yang kita lakukan sebenarnya dipengaruhi oleh di dalam kegelapan. Dan kegelapan ini adalah menyebabkan banyak kejahatan di dalam hati manusia. Kenapa? Karena apa yang terjadi dalam hati manusia adalah dipengaruhi oleh perkara-perkara di dalam kegelapan. Jadi untuk menyelesaikan atau untuk merubah keadaan, harus kita mengambil langkah untuk bangkit dan pindah di dalam kerajaan terang. Karena itu adalah pilihan, saudaraku. Ya, karena di bab kitab Ulangan 30 ayat 19. Ya. Pilihlah kehidupan dan bukan maut atau kematian. Pilihlah berkat, jangan kutuk. Ini sebenarnya pilihan. Dan pilihan itu bermula daripada hati kita. Ya. Jadi mari pagi ini kita sudah diberikan firman Tuhan yang memberikan pedoman, panduan dalam hidup kita sebagai persiapan. Karena kita yang selalu dan hari-hari saya ikhtiarkan kepada diri saya di Efesus 1:4. Di dalam Dia, dalam Kristus, saya sudah dipilih dan sebelum dunia diciptakan untuk hidup dalam kekudusan dan tak bercalah. Itu satu peringatan, satu sign di hadapan mata saya setiap hari. Karena saya mau hidup dalam kekudusan dan tak bercalah. Karena itulah situasi kita apabila ada pengangkatan yang harus diangkat. Kalau kita mau diangkat semasa pengangkatan, jadilah terus jadi terang dan pastikan hidup kita di dalam kekudusan dan tak bercalah supaya kita diangkat. Nah,
kita harus senantiasa persiapkan diri kita. Karena saya percaya ada hal-hal yang dipercepatkan oleh Tuhan. Jika belakangan ini banyak tanda-tanda yang Yesus akan datang bila-bila masa. Jadi inilah satu peringatan bagi kita untuk sentiasa hidup ya di dalam terang, untuk mempengaruhi orang lain supaya mereka juga diterangi. Nah, kalau orang apa yang dikongsikan oleh Pastor Daud tadi, ya saya pun tidak tahu. Saya sudah sama dia lama, tapi rupa-rupa dia ini expert tentang media. Jadi apa yang ada pada dia memberi kesan kepada orang lain. Jadi apa yang diajarkan, apa dia kongsikan kepada kita adalah suatu pengaruh, ada kesan kepada kita, memberi peringatan kepada kita untuk berhati-hati apa yang kita post di dalam media. Nah, itu baik. Dia sudah menjadi terang bagi kita. Memberi kesan, memberi pengaruh kepada kita untuk apa? Pertama, membaharui pemikiran kita. Supaya pemikiran kita itu renung-renung, kita akan turun kepada hati kita. Dan hati kita akan dirubai, saudaraku. Dengan renungan, mulai dengan pengetahuan apa dikongsikan tadi. So, ada proses. Jadi mungkin ada yang susah. Mungkin sudah menjadi tabiat kita suka-suka. Mau post untuk suka-suka, untuk kadang-kadang kita post itu untuk melepaskan kegeraman kita terhadap seseorang. Itu tidak baik. Ada cara lain untuk menyelesaikan, untuk memperbaiki hubungan kita. Amin. Janganlah gunakan media karena bukan saja orang lain dilukai, tapi ya akan menggambarkan siapa diri kita. Nah, saya percaya semua kita mau mengekalkan integriti kita sebagai seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, ya dalam kondisi atau posisi yang dihormati, yang memberi teladan yang baik kepada orang lain. Jadi mari pengajaran pagi ini sangat baik, memberikan kita satu pedoman, satu panduan untuk memperbaiki hidup kita. Supaya kita dipersiapkan senantiasa dan jangan lagi ikut perasaan. So check your heart because the heart of the problem is the problem of the heart. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak mau kasih panjang. Kalau sepanjang itu sampai besok pun boleh. Amen. Oke, so saya berdoa supaya kita semua berubah. Cek kita punya hati, ya. Minta Roh Kudus lidiki seperti Daud. Lalu kita baca di Mazmur 51 apabila dia ditegur oleh hamba Tuhan Nabi Nathan, dia tidak marah, dia tidak bunuh Nathan biarpun dia raja, tapi dengan hati yang rendah dia datang kepada Tuhan. Tuhan, selidikilah hatiku, ya. Begitu juga kita harus pagi ini. Setelah mendengar, datang kepada Tuhan, minta Tuhan, Roh Kudus selidiki hati kita, supaya kita hidup di dalam kekudusan dan tak bercelah sampai kedatangan Yesus. Amin. Tuhan berkati semua. Amin. Haleluya. Kembali kepada host, John. Terima kasih Apostle kita Reverend Dr. Peter yang telah memberi respon kepada perkongsian firman oleh hamba Tuhan Pastor Daud sebentar tadi. Ya, silakan kalau ada yang ingin merespon lagi. Ya, ada yang ingin merespon. Saya dengar dia buka mic tadi, tapi dia tutup balik kali ya kan? Pastor Julie mau merespon? Baiklah, terima kasih kepada semua. Terima kasih juga kepada perkongsian firman sebentar tadi. Ya, sebagai generasi masa kini kan memang kita tidak lari daripada sosial media. Dan kiranya kita sebagai anak terang, ya seperti Pastor Daud katakan tadi,
Nah, itulah cerminan diri kita, apa yang kita posting. Boleh membawa cerminan diri kita. Orang boleh kenal kita melalui postingan kita. Haleluya. Oke, kita akan mengambil perjamuan kudus. Sesiapa yang belum menyediakan cawan dan roti, kali boleh mengambilnya sekarang. Perjamuan kudus yang akan dikendalikan oleh Pastor Daud. Masa dan tempat ini saya serahkan kepada Pastor Daud untuk mengendalikan perjamuan kudus pagi hari ini. Ya, puji Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mengadakan perjamuan kudus bersama. Ya, bagi yang sudah ada rotinya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau menjadi juru selamat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mati di kayu salib bagi kami. Dan sekali lagi pada pagi ini Tuhan, kami mau mengambil perjamuan kudus bersama untuk mengingati akan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, inilah roti yang melambangkan tubuh-Mu yang telah remuk dan hancur bagi kami. Tuhan, kami percaya saat kami memakan roti ini, kami ada persekutuan yang baru dalam Engkau. Kami menerima kuasa daripada tubuh-Mu itu ya Tuhan di surga, dan kami memiliki hidup kekal Tuhan, seperti mana dalam firman-Mu berkata bahwa kami saat kami tinggal dalam Engkau dan Engkau tinggal dalam kami, Roh-Mu juga bekerja dalam kami Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, saat kami makan roti ini, kami sekali lagi memiliki kekuatan yang baru, kesegaran yang baru daripada Engkau ya Tuhan di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita bersama makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat air bersama. Tuhan, air ini melambangkan darah-Mu yang telah mengalir bagi kami, darah-Mu yang telah menjadi korban bagi kami dan memberikan kami hidup yang baru. Kami percaya Tuhan, saat kami minum ini, kami mengimani bahwa kuasa darah-Mu telah menjadi meterai dalam hidup kami Tuhan. Dan itulah tanda bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami juga mewarisi segala janji-janji yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami percaya kuasa dan otoritas juga berkuasa kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan di surga. Dan karena kuasa darah-Mu ini Tuhan, segala kuasa daripada kegelapan tidak dapat menguasai kami lagi. Segala kutuk-kutuk semua itu dipatahkan. Segala penyakit ya Tuhan di surga juga akan disembuhkan ya Tuhan di surga. Dan mengamani semuanya itu Tuhan, karena kuasa dalam darah-Mu yang telah mengalir bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari kita minum bersama air ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi give back to the host. Terima kasih kepada Pastor Daud yang telah mengendalikan perjamuan kudus sebentar tadi. Baiklah, ada beberapa pengumuman yang saya ingin kongsikan dengan kita semua pagi hari ini. Oke. Ini adalah pengumuman mingguan kita sehingga conference ini berjalan. Pada 24 hingga 26 Oktober 2025, bulan depan, Oktober, KAPM dengan partnership akan menganjurkan Conference Kingdom Empowerment yang akan diadakan di Petaling Jaya Selangor, di Semenanjung lah maksudnya. Jadi sesiapa yang berminat masih belum mendaftar, ya dipersilakan, sangat dialu-alukan untuk mendaftar. Iuran pendaftaran dia, fee registration dikekalkan dikekalkan Rp50 sehingga 15 Oktober. Jadi dijemputlah semua anak-anak Tuhan di sini bersama-sama kongsikan berita gembira ini agar lebih ramai jiwa-jiwa terjangkau dan menerima mengalami lawatan Roh Kudus pada masa itu nanti. Masih sempat lagi nih ya, bagi bakal peserta daripada Sabah boleh cari saya jika ada sekiranya pertanyaan. Daripada Sarawak boleh mencari Sister Ribka. Manakala mereka yang ada di Semenanjung boleh mencari Evangelist Grace Susan ataupun Brother Benjamin.
Nah, kita akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa pada masa itu nanti. Ya, setengahnya sudah kita kenali dan mungkin setengahnya lagi belum jumpa. Ya, dan dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Ya, jadi ini ajakan mesra untuk semua. Mari tergerak bersama-sama kita jumpa di conference itu nanti ya. Nah, itu pengumuman pertama dan seterusnya pengumuman kedua. Ya, minggu ini 22 sehingga sorry, minta maaf hari ini 23. Eh, betul kan 23 ya. Takut saya tersilap. Hari ini 23 malam hari ini Astad sudah um, kita ada All Bonnie Bible di KDC Penampang. Pertama dia di minggu lalu dia ada di Keningau dan minggu ini pada malam hari ini sehingga malam hari Kamis akan ada All Bonnie Bible ABR di KDCA Penampang. Semua anak-anak Tuhan di sekitar KK, di sekitar-sekitar ataupun yang biarpun dari jauh mengkali ada kerinduan untuk datang. Bukan saja mengkali ada kerinduan, tapi mari tergerak bersama-sama uh, um, menghadiri kebaktian kebangunan rohani ini. Ya, ini adalah flyers untuk KBR yang akan berlangsung malam hari ini selama 3 malam. Ah, ini um, Apostle Dr. Peter, Apostle Reverend Dr. Peter ada ingin dikatakan sesuatu mengenai ini? Ya, ini free ya, apa cuma. Jadi tidak ada dari saya menggalakkan semua yang sekitar Kota Kinabalu, ya, di Penampang, di Sapa, dimanapun, dialu-alukan datang, karena saya percaya ada suatu Haleluya. kejamuan yang luar biasa, seperti mana terjadi di Keningau dalam 3 hari berturut-turut, banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, ada banyak mukjizat terjadi, dan dalam 3 hari itu sekitar 10.000 datang. Ya, jadi mari, ini kesempatan bagi kita. Lalu yang ada di Sarawak, ada masa lagi boleh terbang di Kasabah, ya, carilah Sister John juga boleh dihubungi, ya, atau Pastor Jesse Yasing, dan saya juga boleh. Okay? Dan saya percaya Tuhan ada rencana bagi kita, dan ada message, ada yang sakit, kita percaya ada sesuatu kejantuan yang luar biasa. Banyak yang buta nampak, yang lumpuh dapat berjalan, ya, yang bisu, ya. Semalam pun kami berdoa satu istri seorang datuk, ya, juga disembuhkan daripada masalah pendengaran. Jadi saya percaya Tuhan sedang berlaku sesuatu kerjaan yang besar. Jadi ini kesempatan, ya, bagi mereka yang sakit sila datang, dan yang tidak sakit terus disegarkan oleh hadirat Tuhan, kerjaan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Balik kepada John. Terima kasih kepada Apostle Reverend Dr. Peter yang juga merangkap chairman untuk ABR KDCA pada kali ini. So, ajakan mesra untuk semua, mari bersama-sama selama 3 malam ini menghadiri kebaktian kebangunan rohani ini. Api kesembuhan sepanjang KKR, ABR ini. Haleluya. Dan terima kasih juga kepada semua anak-anak Tuhan atas taburan kasih, anak-anak Tuhan yang telah menyalurkan taburan mereka, benih iman mereka ke akaun KAPM. Tuhan memberkati, kita percaya KAPM merupakan salah satu ladangnya yang subur untuk menuai jiwa-jiwa di luar sana. Haleluya, menjangkau jiwa-jiwa di sana, melayani semua. Haleluya, puji Tuhan. Baiklah, kita sebenarnya sudah selesai dengan kebaktian ibadah propeti kebangunan rohani KAPM pagi hari ini. Boleh saya mohon kesudian
Siapa yang Apostel mau jemput pagi hari ini untuk Ya, Apostel Hizkia. Ya, saudara. Haleluya. Ya, mohon kesediaan Elda Zakaya untuk berdoa bagi bahan tadi dan seterusnya menutup ibadah kita pagi hari ini. Persilakan Elda. Thank you, Sister Joanne. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di surga karena kesempatan yang begitu indah pada pagi ini Tuhan. Kami dapat mendengar firman-Mu dan kami tahu bahwa media ada satu daripada gunung yang terpenting dalam sebuah negara, dan kami tahu Tuhan betapa berpengaruhnya the mountain of influence media ini Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau terus berkati Pastor Daud dalam apa jua pelayanannya di SGM dan juga anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dalam KPM pada pagi ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sekali lagi. Kami ingin menyerahkan offering, tithing, love gift yang kami berikan, yang kami taburkan dalam KPM pada pagi ini Tuhan, agar Engkau akan pakai taburan yang diberikan ini Tuhan sebagai satu yang sangat memberkati semua yang ada di KPM dan juga pelayanan-pelayanan Tuhan di Sabah, Sarawak, dan di Semenanjung, dan juga di seluruh dunia. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan agar kami tahu bahwa Engkau akan terus berkarya dan Engkau akan melakukan sesuatu yang luar biasa pada Kingdom Empowerment Seminar pada 24 hingga 26 hari bulan Oktober. Kami tahu bahwa Engkau akan membuka banyak mata, banyak hati, dan mereka akan dapat bertemu dengan Yesus secara pribadi dan terus dikuatkan. Haleluya Yesus. Dan juga kami bersyukur Tuhan bahwa All Borneo Revival yang akan bermula pada malam ini Tuhan, Engkau akan pakai Reverend Dr. Peter dan tim dan juga penceramah-penceramah yang dijemput Tuhan Engkau urapi dengan luar biasa agar ramai yang akan mengenali Engkau dan tahu akan kuat kuasa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian juga akan berkarya malam ini Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus. Tuhan Engkau sungguh baik. Tuhan biarlah kasih Engkau Bapa, biarlah anugerah Yesus dan penyertaan Roh Kudus sentiasa bersama kami sehingga kami berjumpa lagi minggu depan. Di dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Oke. Terima kasih kepada Elda dalam berdoa sebentar tadi, dan saya sebagai host Anda pagi hari ini mohon maaf jika sekiranya ada teraturan kesilapan di mana-mana, dan terima kasih atas kebersamaan semua, kesetiaan semua sehingga saat ini. Haleluya, puji Tuhan, memberkati semua. Boleh buka video, bye-bye. Hai semua, terima kasih. Terima kasih semua, Tuhan berkati. Bye. Bye. Thank you, Semua Pastor. Terima kasih. Bye, terima kasih. Thank Bye you. semua. Jumpa lagi. Bye. Oke, saya tutup. Ya, thank you. Thank you.